habis semua duitnya buat bayar utang dan segala macam. Nah, sebelah kanan, after Herbalife, kerjaan saya di pantai, Bapak Ibu. Itu saya habis shake party di Manado. Itu habis shake party, kerjaan saya gitu, di mana saja yang saya suka. Itu luar biasanya Herbalife. Dan alhamdulillah penghasilan 2 bulan terakhir totalnya itu 31 juta rupiah. Luar biasa Herbalife. Kerasa-kerasa ya? Sambil jalan ya kalau masih kerasa-kerasa. Ya, ini training pertama saya. Training pertama saya dulu tahun 2011. Saya bergabung di Herbalife itu supervisor Juni 2010. Nah, ini event Indonesia Spektakuler tahun 2011. Itu masih berdua saja dengan istri. Ini bukan saya lagi sekolah, Bapak Ibu. Bukan saya lulus tahun 2011 ya, waktu SMA-nya, tapi ini waktu party di Indonesia Spektakuler 2011. Dan itu lihat istri dan saya baru berdua. Tahun 2012, alhamdulillah di foto yang sebelah kanan itu 3 orang adalah mentor saya, sisanya tim saya. Ada 2 orang lagi yang nggak ikutan karena lagi nggak ketemu di mana, karena banyak sekali orang di waktu itu ya. Kayak gitu. Kita lihat tahun 2013 saya punya berapa tim, banyak orang lagi yang bisa saya bawa ke Indonesia Spektakuler. Oke, next training adalah Herbalife University 2011 di Korea, Bapak Ibu. Nah, kalau mungkin ada yang sedikit teliti, di foto ini tidak ada saya. Nah, ini Bapak Ibu, khususnya distributor-distributor baru harus tahu satu hal. Waktu di sini kenapa tidak ada saya? Bukan saya lagi ngambil foto, tapi karena saya memang tidak ikut karena waktu itu saya belum bikin paspor, Bapak Ibu. Akhirnya saya nggak bisa ikutan karena saya waktu itu menunda-nunda bikin paspor. Jadi ada istri saya di situ, sayanya cuma bisa melongo di rumah. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah jadi distributor Herbalife dan belum punya paspor harus sekarang juga bikin paspor. Oke. Next slide-nya, alhamdulillah setelah itu saya udah bikin paspor, akhirnya bisa berangkat kemarin bulan ini ke Herbalife University di Macau. Jadi bisa bersama lagi kita trainingnya. Luar biasa nih Herbalife. Oke, selain training-trainingnya, yang ini extravaganza kemarin, ini tim saya yang berangkat ke Singapura waktu itu. Beberapa dari orang yang ada di foto ini baru pertama kali ke luar negeri. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Udah ada yang 14 tahun bekerja jadi PNS, paling jauh jalan-jalan cuma bisa ke puncak. Luar biasa ya. Baru setahun di Herbalife sudah ke Singapura. Bisnis apa coba Bapak Ibu Herbalife yang bisa? Akhirnya di Herbalife. Ya. Nah, ini adalah efek samping. Kalau orang bertanya, apa efek samping Herbalife? Gitu. Ini Bapak Ibu efek samping yang saya suka. Saya alhamdulillah pulang dari extravaganza Singapura kemarin membeli 1 unit mobil baru. Masih kinclong, Bo. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini efek samping berikutnya. Ini tahun 2011 bulan Desember Bapak Ibu. Ini vacation yang diberikan oleh Herbalife kepada saya dan istri. Kita jalan-jalan naik kapal pesiar Bapak Ibu. Luar biasanya kapal pesiar ini waktu itu berangkat tanggal 19 Desember. Dan itu adalah hari ulang tahun pernikahan saya dan istri yang kedua tahun. Thank you Herbalife. Tahun pertama saya cuma bisa ngajak makan-makan di Ancol. Ya, luar biasa emang Herbalife buat saya. Ya, next slide-nya efek samping yang juga saya tidak akan pernah lupa, Bapak Ibu. Bulan Juli kemarin, beberapa hari sebelum saya ulang tahun, nah tadi kan hari ulang tahun pernikahan. Sekarang sebelum saya ulang tahun, Bapak Ibu, saya diberangkatkan lagi oleh Herbalife di Tokyo, Bapak Ibu, ke Jepang. Waktu saya dari zaman kecil taunya Satria Baja Hitam, Sensei, Dragon Ball dan lain-lain, pingin ke Jepang. Alhamdulillah, ya udahlah, kata Herbalife, kamu berangkat deh, kamu udah kerja keras, silakan berangkat ke Jepang. Thank you Herbalife. Dan ini Bapak Ibu adalah slide yang saya waktu kemarin diajarkan oleh salah satu leader dari Makassar waktu lagi training di sana. Saya orangnya nggak suka difoto Bapak Ibu, jujur aja sebelum Herbalife paling nggak suka difoto. Habis itu Pak Mardius ini mengajarkan saya, kamu harus foto Putra. Foto di Herbalife itu mahal harganya. Kamu lagi ngapain di mana urusan Herbalife, foto. Nah,
Akhirnya saya punya hobi baru Bapak Ibu, foto di semua airport yang saya datangin. Kebetulan yang Manado malah belum ada, karena saya udah terlalu sering bolak-balik Manado, malah saya nggak foto di sana. Terus di Singapura saya bingung mau foto, kalau airport Singapura foto dari mana ya, karena kita di dalam langsung naik MRT. Tapi ya itulah hobi baru saya. Nah next, ini tentang impian Bapak Ibu. Impian saya ini foto sebelah kiri itu saya buat tahun 2007. Foto ini tuh saking pengennya gitu kan, robot di belakang itu namanya Gundam. Nah Gundam ini pengen banget saya berfoto bersama Gundam gitu. Karena saya ceplok-ceplokin lah, namanya graphic designer ya. Gundam itu nama robotnya. Nah itu akhirnya saya ceplok-ceplokin lah campuran montage foto-foto gitu kan, supaya terlihat seolah-olah ada foto ada Gundamnya di belakang saya. Alhamdulillah di Herbalife, berkat Herbalife saya bisa foto dengan yang asli Bapak Ibu. Thank you Herbalife. Ya, kalau gitu sekarang kita masuk ke dunia nyata. Ya Bapak Ibu, semua itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu itu ingin bisa menerapkan basic training ini. Apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan malam ini, semua itu bisa, insya Allah Anda pasti dapatkan kalau Anda menerapkan semua ya. Oke, pertama tujuan pelatihan dari basic training ini adalah Bapak Ibu belajar mengenai poin-poin penting yang ada di Herbalife. Ya, Bapak Ibu akan belajar mengenai produknya, mengemas cerita Anda, terus rencana pemasarannya dan tahapan Anda berikutnya. Kalau berikutnya mau ke Paris, ya berarti nanti ada tahapan berikutnya sebelum ke Paris. Oke. Ya, pertama kita ngomongin tentang registrasi online. Kalau Bapak Ibu punya distributor baru dan mau mendaftarkan distributor tersebut secara online, caranya sangat gampang. Saya udah berkali-kali melakukannya. Tinggal buka www.myherbalife.com, lalu pilih negaranya, negara Indonesia, dan lalu tulis nomor ID sponsornya. Kalau saya merekrut berarti nomor ID saya, dan 3 huruf pertama dari nama belakang sponsornya. Kalau saya Putra Mulia misalkan ya, berarti yang ditulis adalah MUL. 3 huruf pertama dari nama belakangnya. Dan ingat Bapak Ibu, ini hanya 20 menit. Kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan keseluruhan dari proses registrasi online ini dalam 20 menit, ulang dari awal. Buka www.myherbalife.com ya. Nanti ada pilihan di situ aplikasi online. Di bagian sebelah kiri ada tulisan untuk aplikasi secara online. Lalu nanti akan terbuka seperti gambar yang Bapak Ibu lihat di sini. Nanti tinggal dipilih negaranya, negara Indonesia. Nanti tanya mentornya kalau misalkan belum bisa. Nah, mungkin kalau keluar otomatis itu karena terlalu lama dari 20 menit seperti yang saya bilang tadi. Ya, jangan terlalu lama. Usah belajar ngetik cepat, kalau nggak bisa ngetik cepat, minta seseorang yang bisa ngetik cepat untuk melakukannya. Oke? Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Next slide. Ya. Reference point, poin-poin penting ini Bapak Ibu harus menguasai. Harus menguasai, karena ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering dialami oleh para distributor Herbalife. Seperti contoh, apakah produk Mas Herbalife aman nggak sih gitu? Saya dengar katanya kalau minum yang herbal itu jadi masalah dengan ginjal gitu kan, misalkan. Apa produk-produk tersebut aman gitu? Terus siapa yang dapat menggunakan produk-produk tersebut? Mas, kakek saya sudah umur 131 tahun, boleh nggak minum Herbalife? Misalkan ya. Terus bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan standar dan Anda akan mempelajari tentang poin-poin yang penting untuk menjawabnya. Ya, poin-poin referensi ini adalah baju pelindung Anda, antivirus untuk bisnis Anda ya. Karena kalau Anda menerapkan ini, Anda bisa menghindari argumen-argumen yang negatif atau berdebat yang nggak penting, yang malah akhirnya bisa membuat omongan berjalan kemana-mana. Dan Bapak Ibu, kalau Anda menjelaskan tentang Herbalife ke seseorang, semua orang pasti akan punya pendapat ya. Kayak saya tadi baru berdiskusi dengan seseorang yang anti dengan produk olahan. Dia bilang, oh saya mah sukanya yang organik gitu, kalau produk olahan bla bla bla. Pada saat saya sedang menjelaskan tentang Herbalife. Nah tapi itu pendapat dia. Kalau pendapat dia seperti itu, saya pun punya pendapat. Jadi
jangan didebat, Bapak Ibu. Semua orang punya debat. Tugas kita hanya menceritakan. Ya, kalau Anda terpancing untuk mendebat, Anda akan mengucapkan sesuatu yang mungkin tidak benar. Anda akan demi kemenangan debat Anda bisa tiba-tiba ngomong sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu, dan ternyata itu salah. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. 90% opini dari orang-orang yang kita ajak ngobrol, 100% dari apa yang orang-orang kita ajak ngobrol itu bilang, 90% itu adalah pendapat mereka. Sementara hanya 10% dari fakta yang sebenarnya mereka tahu. Nah, kalau misalkan kita kita mendebat, bisa jadi kita juga akhirnya 100% opini kita, faktanya tidak kita sampaikan sama sekali. Nah, contoh seperti yang tadi saya bilang, misalkan gimana kalau misalnya minum herbal itu nanti kena ginjal dan segala macam. Jawabannya sangat mudah Bapak Ibu. Apapun yang orang tanyakan, Anda tidak tahu, tidak sempat tanya mentor, tidak sempat cek di buku, Bapak Ibu tinggal bilang, waduh Pak, saya nggak tahu ya soal itu, tapi yang saya tahu, nah, lanjutkan dengan apa yang akan Anda catat malam ini. Ya, oke, kita lanjutkan ke next slide ya. Ya, pada saat Anda menceritakan tentang Herbalife, 25% dari waktu Anda menceritakan ini adalah menceritakan faktanya. Apa tuh faktanya? Cerita tentang Herbalife, ya. Kenapa Mark Hughes menciptakan Herbalife dari awal tahun 1980. Lalu sebutkan bahwa Herbalife sudah 33 tahun di bidang nutrisi dan pengolahan berat badan dan tidak pernah selingkuh gitu. Maksudnya itu terus yang diurusin. Ya, dengan nutrisi. Fokus dengan nutrisi. Herbalife sudah di 84 negara dan selalu berkembang. Waktu saya baru join Herbalife, waktu itu baru 70 negara Bapak Ibu. Sekarang sudah 84 negara, luar biasa. Sudah terdaftar di New York Stock Exchange. Nggak semua perusahaan bisa masuk ke New York Stock Exchange. Mensponsori LA Galaxy, mensponsori Lionel Messi. Terus dokter-dokternya mendapatkan hadiah Nobel. Nggak semua perusahaan nutrisi memiliki dokter yang mempunyai hadiah Nobel Bapak Ibu. Terus dari perusahaannya, perkembangannya, tahun 2006 memiliki 3 miliar, tahun 2007 3,5 miliar salesnya ya, tahun 2012 5,4 miliar US dollar ya, US dollar Bapak Ibu. Jadi itu luar biasa sekali, pertumbuhannya sangat pesat ya. Lalu 75% dari waktu Anda itu untuk testimoni. Jadi faktanya sedikit saja, sisanya testimoni, karena orang, kalau Anda menjelaskan ke orang hanya ingin bukti. Fakta hanya penguat kita. Sisanya orang pengen bukti. Bukti dari mana? Cerita Anda sendiri. Anda sudah minum Herbalife berapa lama? Apa yang Anda sudah rasakan? Apa hasilnya di badan Anda? Terus cerita tentang orang lain. Waktu saya mulai, Bapak Ibu, saya baru minum seminggu ya tentang Herbalife. Saya tuh belum punya cerita banyak. Ya, saya tahu saya minum rasanya enak, terus rasanya enak dan badannya saya terasa kok nggak gampang capek, itu aja. Jadi saya menggunakan cerita orang lain, cerita mentor saya, cerita teman-teman lain di Herbalife, itu doang andalan saya waktu itu. Lalu tunjukkan foto-foto before after. Jadi kalau Bapak Ibu punya hasil turun berat badan atau naik berat badan yang bagus di Herbalife, foto di Herbalife itu mahal. Ya, selalu cari foto before-nya waktu sebelum mulai program dengan Herbalife. Lalu foto lagi sekarang, tunjukkan perbedaannya ke orang. Bapak Ibu kalau nunjukin foto nggak perlu banyak ngomong gitu ya. Bapak mau langsing nggak misalkan ya? Ini foto saya dulu, ini saya sekarang, ini yang saya minum. Bapak mau rasa coklat, vanilla, strawberry, selesai. Hanya dengan lihat bukti orang bisa percaya, ya. Kecuali habis itu bilang, itu Photoshop, Wah, saya tidak tahu soal itu Pak, yang saya tahu. Nah, kembali ke poin yang tadi. Ya, sekarang kita membahas tentang produk. Apa itu makanan? Apa itu nutrisi? Makanan itu apapun yang masuk dari mulut kita dan dicerna oleh usus kita, itu adalah makanan. Kita lapar, makanan tuh makan kita nggak perlu, itu bisa masuk. Tapi kalau nutrisi, itu apa yang dibutuhkan oleh badan, bensinnya, olinya, minyak remnya untuk tubuh kita. Itu adalah nutrisi. Dibutuhkan oleh badan kita, bukan dibutuhkan oleh mulut kita. Ya, nah, kalau orang punya ritual sebelum makan, kalau ritual Anda apa?
Kalau orang Arab berdoa, orang Amerika pun juga berdoa. Orang Indonesia kali banyak kan difoto makanannya ya Bapak Ibu. Ayo ngaku siapa yang sering foto makanannya habis itu upload di Instagram. Itu jadi profile picture. Nah, pasti banyak ya. Berdoa, Bapak Ibu jangan lupa sebelum makan berdoa dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, nutrisi itu apa sih isinya? Jadi isinya nutrisi itu protein, vitamin, mineral, karbohidrat. Sebenarnya gampang ya Bapak Ibu. Nutrisi ini ada di yang dulu kakek nenek kita sering bilang 4 sehat 5 sempurna. Isinya itu adalah semua nutrisi. Ya, nutrisi di dalam makanannya itu. Yaitu protein, vitamin, mineral, karbohidrat, lemak esensial, serat, dan lain-lain. Nah, kenapa harus nutrisi dibutuhkan? Supaya kita bertumbuh dan berkembang Bapak Ibu, kita butuh nutrisi. Untuk seseorang misalkan bertambah tinggi, itu butuh nutrisi yang cukup. Atau misalkan anak dari kurus jadi membesar, itu juga butuh nutrisi. Terus meningkatkan kekebalan tubuh. Terus untuk mengeluarkan racun. Intinya adalah membuat tubuh kita menjadi bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, seluruh bagian dari tubuh kita. Ya. Nah, ini makanan sehari-hari. Hampir semua orang seperti ini nih. Pertama adalah kelebihan garam, gula, lemak, kalori, dan karbohidrat tinggi. Lalu kurang sekali vitamin, mineral, protein, serat, dan air. Apalagi air ya Bapak Ibu. Sering banget ketemu dengan customer yang susah banget minum air putih. Katanya, saya minum air sudah banyak kok. Berapa banyak? Ya adalah 5 gelas. Dikit sekali itu mah. Gitu kan. Orang makan bisa banyak, tapi kalau minum nggak bisa banyak ya. Tanya kenapa? Oke, next slide lagi. Nah, apa yang kita makan Bapak Ibu? Kalau Anda nggak ngiler ngelihat foto ini, nah berarti Anda ada di jalan yang benar. Karena kalau saya ngiler, jujur aja, kalau tengah malam melihat makanan-makanan begini pasti ngiler bawaannya. Ya, tapi inilah makanan kita. Enak, tapi nutrisinya sangat rendah. Belum lagi terlalu banyak lemak dan terlalu banyak karbohidrat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting. Makanan apa yang Anda berikan kepada anak Anda? Ya, karena rata-rata sekarang tuh makanan itu sudah menjadi sumber dari penyakit-penyakit zaman sekarang. Ya. Ya, Anda adalah sponsor utama dari penyakit-penyakit kronis anak Anda di masa mendatang. Perhatikan makanan-makanan anak-anak kita Bapak Ibu. Kasih shake setiap hari. Ya. Walaupun dari lepas ASI langsung kasih shake, nggak usah pakai susu-susu yang lain. Ya, oke. Nah, lalu kalau misalkan makanan kurang nutrisi itu karena metode yang tidak benar. Dari penanamannya, penyimpanannya, memasaknya. Itu bisa menghilangkan. Jadi dari sesuatu yang sehat bisa menjadi tidak ada isinya, bahkan jadi tidak sehat setelah melalui 3 proses ini. Jadi susah sekali sekarang menemukan makanan sehat. Nah, dokter-dokter sekarang berkata tuh, sekarang orang tuh gampang sekali lelah. Seperti yang tadi dibilang, nutrisi itu dibutuhkan oleh badan untuk bekerja secara optimal. Orang gampang lelah karena badannya tidak cukup nutrisi. Lalu 70% dari penyakit, orang misalkan datang ke dokter sekarang, itu pasti dokter bilang, makan apa? Kebanyakan 70% dari keluhan-keluhan orang zaman sekarang itu berawal dari makanan. Ya, tapi 50% itu dapat dicegah dengan nutrisi yang baik dan gaya hidup yang sehat. Hampir semua karena makanan Bapak Ibu, zaman sekarang ya. Nah, kenapa? Karena inilah, kita terlalu banyak yang diolah-olah dengan yang tidak sehat. Sementara kita kekurangan nutrisi yang tadi dibutuhkan oleh badan kita ya. Nah, belum lagi slide berikutnya ini. Wah, mengapa badan kita membesar? Sekarang aja sudah Bapak Ibu perlu tahu, untuk satu burger yang Big Mac, bukan Big Mac ya, pokoknya ada satu burger di itu, kalorinya itu sama dengan kebutuhan kalori kita untuk seharian. Jadi Bapak Ibu kalau makan satu hamburger itu tidak perlu makan seharian, itu badan tidak akan kekurangan energi untuk bergerak. Ya, tanpa menghabiskan lemak cadangan dalam tubuh. Ini kalau sekarang udah sampai di double malah Bapak Ibu, luar biasa. Makanya makin besar aja orang. Ya, konsep bisnis Herbalife Bapak Ibu,
pekerjaan seseorang distributor Herbalife adalah hal ini. Pertama, gunakan produknya. Bapak Ibu, orang-orang Herbalife itu dibayar untuk menjadi sehat. Bapak Ibu itu dibayar untuk menjadi sehat. Bapak Ibu dibayar untuk memiliki berat badan yang ideal. Semakin Anda sehat, semakin ideal berat Anda akan dibayar lebih mahal. Ya, jadi kalau Anda saat ini belum memiliki hasil optimal, segera program, segera dapatkan hasilnya. Ya, lalu Anda akan bisa menceritakan, mempromosikan kepada orang lain seperti apa caranya Anda. Ya, karena banyak sekali orang yang pingin tapi nggak tahu caranya. Nah, kita gunakan dulu produknya, lalu kita kasih tahu caranya begini. Ya, Bapak Ibu, nih caranya kalau misalkan mau turun berat badan, makannya sekali, minum shake-nya 2 kali. Kalau saya biasa sarankan 3-4 kali malah. Terus tabletnya 3 kali sehari. Kalau menjaga berat badan, makan normalnya 2 kali, minum shake-nya 2-4 kali, tabletnya 3 kali. Terus untuk naik berat badan, ini yang saya lakukan, makan normalnya 3 kali, shake-nya tuh 3 kali selalu setelah makan. Lalu tabletnya juga 3 kali sehari. Jadi Bapak Ibu, ini ada ajaran luar biasa dari Mas Kunto. Saya senang banget waktu itu ikut training beliau. Kalau ditanya, Mas, kalau misalkan untuk orang yang diabetes, minumnya bagaimana? Saya tinggal tanya, dia mau turun berat badan, mau menjaga berat badan, atau mau naik berat badan? Oh, dia gemuk, Mas. Oh, ya udah, berarti makan biasanya sekali, minum shake-nya 2 kali, minum tabletnya 3 kali. Nah, terus misalkan, oh, dia nggak gemuk Mas, tapi penyakit jantung, gimana cara minumnya? Oh, berarti program menjaga berat badan, makan normalnya 2 kali. Ya, makanya, jadi Bapak Ibu tidak usah bilang yang Anda tidak tahu, sehingga dan Bapak Ibu harus menyadari bahwa Herbalife itu adalah makanan, bukan obat. Jadi kalau orang bilang penyakit-penyakit ini, jangan mengarahkan situ, mengarahkan ke gaya hidup sehat. Apakah dia perlu turun berat badan, atau perlu naik berat badan, atau hanya perlu menjaga. Nah, cara membuat shake. Masukkan 350 ml air dingin ke dalam blender. Kalau saya paling senang pakai blender ditambah es batu. Terus dengan 4 sendok makan shake, 2 sendok makan PPP, lalu di blender sampai halus. Ya, Bapak Ibu, biasa saya suka tambah buah, biar lebih enak lagi. Kadang-kadang ganti-ganti buahnya. Dan jangan gunakan air panas, karena proteinnya akan hilang. Lalu jangan diaduk, karena dia nanti tidak larut, akan menggumpal. Ya, jadi Bapak Ibu bisa milih mau di blender atau dikocok. Ya, lalu ini yang penting. Kenapa foto itu mahal? Bapak Ibu coba lihat foto-foto ini, before after semua. Ya, nah itu lihat kalau misalkan kita punya cerita yang bagus di Herbalife, orang akan semakin mudah untuk diyakinkan. Kita akan lebih mudah berbicara ke orang kalau kita punya cerita yang bagus. Nah, gimana kita mengemas cerita kita masing-masing ya? Nih, Bapak Ibu belajar tentang testimoni. Ya, semakin singkat testimoni Anda, itu semakin bagus. Rapat, padat, dan jelas gitu ya. Jangan lama-lama. Jangan misalkan, oh saya sudah minum selama ini, oh saya dapatnya shake-nya dari sini, waktu itu saya belinya sama mas ini di sana, waktu itu saya naik angkot ke sana, dan seterusnya. Itu kelamaan. Ya, tinggal persingkat 10-15 detik itu sudah sangat-sangat cukup. Contoh, nama saya Putra, saya sebelum pakai Herbalife, saya punya masalah mah, terus saya sangat-sangat kurus. Setelah pakai Herbalife selama 3 bulan, hasilnya luar biasa, masa hilang, saya naik total saya naik 7 kilo. Thank you Herbalife. Jadi bikin sederhana aja. Jadi jangan dibikin rumit, jangan dibikin panjang. Dan jangan lupa gunakan bahasa yang sopan. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar hasil dari produk. Dan ini contoh beberapa testimoni dari orang lain. Bapak Ibu, ini ada Edo ini adalah salah satu juara di lomba turun berat badan kita. Dari WLC kita, Weight Loss Challenge, waktu itu beliau ada salah satu pemenangnya. Akhirnya dia punya cerita bagus. Ya, Bapak Ibu, luar biasa ini. Masih muda, tapi dulu gendut sekali. Terus ini ada lagi contoh. Ya, Bapak Ibu, turun 10 kilo. Wah, luar biasa kan? Anda hanya memperlihatkan foto-foto seperti ini kepada orang lain akan langsung bertanya, gimana caranya? Nah, ya. Nih, sambil menyusui masalah keputihan setiap bulan, sinusitis, migrain, mah, kram kaki, dan ambeien, alhamdulillah teratasi.
kasih tahu keluhan-keluhan Anda sebelum konsumsi Herbalife, ya. Jadi dengan foto aja Anda sudah menyelesaikan 70% dari testimoni Anda. Anda tidak perlu bicara banyak kalau Anda punya foto-foto seperti ini. Tinggal kasih tahu caranya, minum A, B, C, D, selesai. Ya. Nah, lalu testimoni tentang penghasilan. Ini juga penting, seperti yang tadi saya testimoni, buat tetap sederhana. Dan penghasilan, oh iya, saya lupa kasih tahu bahwa kalau misalkan hasil produk, Bapak Ibu, harus disebutkan bahwa setiap orang itu berbeda hasilnya. Herbalife bukan obat, jadi tidak bisa Bapak Ibu bilang bahwa ini bisa bagus untuk menyembuhkan penyakit A, B, C, D. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Herbalife adalah makanan, bukan obat. Jangan mempromosikan Herbalife sebagai obat Bapak Ibu. Ya, dan hasil setiap orang bisa berbeda. Oke. Lalu dari kesaksian income ini, sama seperti tadi, dibuat singkat. Ya, ini contoh juga seperti Herbalife, seorang SPG, gaji sekian, lalu mengerjakan secara paruh waktu, 30 terakhir, income-nya 27 juta. Selesai. Singkat, padat, dan jelas Bapak Ibu. Orang pingin lihat bukti kesaksian-kesaksian kita. Ya. Nah, kemudian ini yang pekerjaan seorang distributor Herbalife yang kedua. Gunakan lencananya. Kalau sekarang lebih gunakan brandnya, Bapak Ibu. Anda menjadi iklan berjalan. Jadi Bapak Ibu selalu gunakan brand Herbalife kemanapun Anda pergi. Anda harus juga terlihat keren, Bapak Ibu. Yang kedua adalah orang Herbalife itu dibayar untuk menjadi keren. Siapa yang nggak mau jadi keren coba? Ya, dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan atribut-atribut Herbalife lain itu untuk menciptakan percakapan. Contoh, nah di slide ini akan saya perlihatkan istri saya yang cantik tiada tara. Ya, ini adalah botol minum yang baru saya beli kemarin di Macau waktu Herbalife University. Ini saya pakai kemana-mana kalau minum. Jadi pura-pura minum depan orang. Wah, gitu. Dengan menunjukkan logo Herbalife-nya ke arah orang itu ya. Saya minum, wah seger banget ini, minum energi, luar biasa. Gitu ya. Saya semakin seger ya. Tadi saya baru main futsal Bapak Ibu. Saya bawa botol ini. Sayangnya orangnya yang bisa saya prospek nggak ada. Jadi nggak kepake tadi untuk saya branding. Nah, contoh seperti ini ya. Atau misalkan branding Bapak Ibu bisa menggunakan branding yang ada juga di tempat lain. Contoh, kemarin ada yang tahu ya World Football Challenge gitu. Wah, itu branding langsung dari corporate. Waktu ada Herbalife World Football Challenge di TV, langsung saya BBM teman saya, lihat kagak tuh di TV brand gue tuh. Nah, itu jadi menciptakan percakapan. Emang apaan tuh Herbalife? Nah, kena deh kan. Orang Herbalife paling senang kalau ditanya, apa itu Herbalife? Nah, jadi Bapak Ibu, branding Anda harus bawa sendiri dan manfaatkan branding-branding yang Anda lihat. Itu. Ya, next slide. Ini adalah pekerjaan ketiga Bapak Ibu. Pekerjaan distributor Herbalife yang ketiga, yaitu bicarakan ke setiap orang. Bicara ke semua orang tentang Herbalife. Saya menggunakan 90% kata-kata yang saya keluarkan sehari-hari, pembicaraan yang saya lakukan itu untuk ngomongin Herbalife Bapak Ibu. Ke orang yang dikenal dan tidak dikenal. Jadi yang Anda ceritakan juga hasil produknya, hasil bisnisnya. Lalu kalau misalnya mereka mau tahu lebih jauh, undang mereka ke HOM, entah yang live ataupun yang online. Ya, Bapak Ibu, 3 tugas ini, 3 pekerjaan Herbalife ini harus dilakukan 3-tiganya. Dari pertama, minum produknya, kedua, gunakan lencananya, dan ketiga, bicarakan ke setiap orang. Ini adalah pekerjaan seorang distributor Herbalife, Bapak Ibu. Kalau Anda berhenti minum produknya, berarti Anda berhenti menjadi distributor Herbalife. Kalau Anda berhenti mengenakan brandnya, Anda juga berhenti menjadi distributor Herbalife. Begitu juga kalau Anda berhenti berbicara ke orang dalam sehari, berarti Anda berhenti melakukan pekerjaan Herbalife, Bapak Ibu. Ya, ini adalah kalau misalkan kayak saya dulu graphic designer, tugas saya adalah bikin desain, bikin draft, bikin proof. Kalau saya nggak mengerjakan salah satu itu, yang ada saya dipecat, minimal dikasih peringatan.
ya Bapak Ibu. Dan 3 pekerjaan ini adalah harus Anda lakukan setiap hari. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh cara untuk menciptakan percakapan. Bisa dari seperti ini Bapak Ibu. Ini ada banyak sekali cara di Herbalife, Anda bisa pilih yang mana Anda suka. Ambil minimal 4 cara, 4 DMO. Kita sebutnya dengan DMO, Daily Methods of Operation, untuk retail dan rekrut. Bisa hubungi orang yang Anda kenal, bisa shake party, bisa pakai pin, bisa pakai flyeran. Saya tadi sebelum maghrib saya baru flyeran di pinggir jalan tadi dekat MC saya. Terus iklan koran, banyak sekali Bapak Ibu cara-caranya. Bapak Ibu bisa pilih yang mana Bapak Ibu suka, ya. Nah, ini contoh ya yang baru-baru saja kita lakukan juga. Ya, menjalankan pekerjaan Herbalife sangat menyenangkan sekali Bapak Ibu. Ini sebelah kiri itu adalah kemarin kita roadshow bersama para Gen Age, anak-anak muda di Herbalife. Seru kan? Cuman jangan melakukan itu pada saat Anda sedang banyak tamu ya Bapak Ibu. Ini kalau sudah sepi, kita bergembira bersama. Terus sebelah kanan itu adalah NC saya. Nah, kalau sudah ramai begitu, buat kita tuh sangat menyenangkan sekali Bapak Ibu. Karena orang-orang akan sharing. Jadi kalau ada tamu yang datang ke NC kita, tamu baru, kita nggak usah ngomong banyak-banyak, suruh tamu-tamu kita sendiri yang memberikan kesaksian. Akhirnya tiba-tiba orangnya, oh iya saya mau program yang 30 hari, ya berarti Bapak Ibu tinggal bayar, selesai. Terus yang di bawah juga waktu kita acara Gain Age, kita bikin weight loss challenge, lomba turun berat badan. Seru Bapak Ibu. Mengerjakan demo apapun yang Anda pilih, pastikan Anda mengerjakannya dengan menyenangkan. Kalau Anda tidak mengerjakan dengan senang hati, berarti Bapak Ibu melakukan demo yang salah. Lakukan apa yang Anda senangi. Ya. Oke. Lalu, nih contoh untuk retail. Bapak Ibu, kalau misalkan untuk internet, ada website yang bisa Anda gunakan. Tinggal mendaftarkan, lalu Anda bisa langsung mempromosikan website ini. Ini saya selalu bilang ke tim saya yang menggunakan demo internet, langsung pesan diet sehat, gitu kan? Pesan website diet sehat, karena sangat-sangat mudah, semuanya sudah tersedia, Anda tinggal mempromosikannya saja. Ya, Bapak Ibu. Terus, contoh dari hasil retail, wah ya, ini orang Herbalife sudah terbiasa kayak setiap hari megang duit seperti ini. Itu kalau zaman tadi kemarin saya ada teman tulis di status Facebooknya katanya lihat dompet, aduh malu, tutup lagi, taruh kantong. Nah, kalau kita alhamdulillah nggak pernah kosong Bapak Ibu dompetnya. Udah nggak kenal lagi tanggal tua, karena setiap hari bisa dapat duit cash dari retail. Ya, luar biasa. Ya. Nah Bapak Ibu, dari retail ini satu hal yang paling penting untuk diketahui para distributor dan harus dipegang teguh, yaitu jangan memberikan diskon kepada pelanggan. Ya, Bapak Ibu, diskon untuk pelanggan ini, diskon Herbalife adalah eksklusif untuk distributor Herbalife. Kalau Bapak Ibu boleh kasih diskon, caranya daftarkan dia sebagai distributor, daftarkan dia sebagai anggota Herbalife, baru boleh diskon. Jadi jangan bilang, oh saya mau diskon dong gitu. Terus Anda bilang nggak boleh, jangan juga. Boleh kok dapat diskon, tapi harus terdaftar. Ya baru, juga jangan dicicil-cicil. Kalau dicicil-cicil yang ada Anda rugi, Bapak Ibu. Jangan memberikan cicilan kepada pelanggan. Ya, itu penting. Apalagi di diskon, waduh, jangan. Kecuali dia member, customer tidak boleh mendapatkan diskon. Oke. Itu adalah etika berbisnis di Herbalife yang harus ditegakkan oleh seluruh distributor Herbalife. Ya, dan tadi untuk rekrut sistem, itu untuk rekrut. Ya, kita ada online HOM. Setiap hari Selasa dan Kamis, jam 19.45 sudah online, sudah di tempat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar rumah. Bisnis Herbalife bisa benar-benar work from home. Anda bisa mengundang calon customer Anda, calon distributor Anda untuk datang ke online home ini. Dan biar mereka lihat sendiri Bapak Ibu. Anda tidak perlu bicara banyak-banyak. Anda tidak perlu jadi orang pintar di Herbalife. Anda tinggal perlu mengundang orang ke HOM dan sistem-sistem Herbalife lainnya. Tinggal perlu itu aja. Nggak perlu pintar. Siapapun bisa. Ya. Lalu ada lagi demo berikutnya, SMS Caster. Nah ini
Sama kayak nyebar flyer, tadi saya nyebar flyer di jalan, kalau ini nyebar flyer di komputer. Bapak Ibu, ini saya juga lakukan waktu itu dan sangat menyenangkan. Ini sangat-sangat efektif menurut saya. Jadi dalam waktu yang singkat saya memberikan flyer kepada lebih banyak orang daripada saya bisa melakukan flyer secara manual. Ya, ini SMS Caster banyak sekali demo-demo Bapak Ibu. Nanti semua bisa Bapak Ibu tanyakan kepada mentor, saya mau demo yang ini, gimana caranya? Nanti mentornya akan langsung memberikan bimbingannya ya. Nah, langkah menuju sukses Bapak Ibu, seperti yang saya bilang, saya tadi ada di Global Expansion Team, itu yang merah-merah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tangga karir di Herbalife. Itu dan profit keuntungan-keuntungannya menjadi di bagian masing-masing ya. Sampai Presiden Team, nanti insya Allah di atasnya Chairman, Founder Circle juga masih tinggi. Itu belum semuanya. Nah, di Herbalife, Bapak Ibu, ini kenapa waktu itu? Oh iya, astaga saya belum bilang. Saya di Herbalife itu 6 bulan part-time. Di bulan ke-6 saya memutuskan untuk memecat bos saya. Kenapa? Karena inilah yang kenyataannya Bapak Ibu. Retail profit 25-50%, wholesale profit 7-20%, royalty income-nya 5%, production bonusnya tuh 2-7%, bahkan ada mark huge bonus lagi 1%. Ini adalah yang akan didapatkan oleh semua distributor Herbalife Bapak Ibu. Ya. Bagaimana hitung-hitungannya bisa tanya ke mentornya. Tapi inilah yang janji Herbalife kepada kita dan sampai sekarang itu tetap ditepati. Ya Bapak Ibu, luar biasa. Kenapa saya memutuskan untuk resign karena ini? Contoh ya, untuk paket sarapan sehat harganya 1.025.000. Profit retailnya 25% itu 237. Kalau 30%-nya itu 332 dan seterusnya sampai 50% 475. Bapak Ibu, kalau misalkan menjual 10 paket sarapan sehat saja, itu berarti 4 juta. Itu udah lewat gaji saya di kantor waktu itu. Kalau dalam posisi 50% ya. Waktu itu saya dalam posisi 50%, jual paket sarapan sehat aja dalam sebulan saya udah aman kalau gitu ya. Udah nggak perlu kantor saya lagi kalau saya bilang. Ya, begitu ini profit, uang cash keras atau call transfer langsung nongol di rekening Anda uangnya. Ya. Ini profit retail Bapak Ibu. Nah, kalau profit wholesale, profit retail tadi uang harian yang membuat dompet Anda tidak akan pernah kosong. Kalau profit wholesale ini, kalau Anda memiliki distributor di tim Anda yang diskonnya lebih rendah dari Anda, contoh, misalkan Anda di 50%, Anda memiliki distributor yang 25%, berarti Anda akan mendapatkan profit wholesale-nya itu adalah 238.000. Ya, Bapak Ibu jangan bekerja sendirian. Bapak Ibu kalau bekerja retail, jualan terus retail setiap hari, bisa dapat uang yang banyak ya, tapi kerjalah dengan smart, cari tim kerja ya. Meskipun diskon Anda terpotong 25% loh, nggak apa-apa, kita kan kerjasama. Tim kita distributor kita mendapatkan, kita juga masih mendapatkan meskipun sedikit lebih kecil. Iyalah yang kerja distributor kita, masa kita mau dapat yang banyak kan? Itu adilnya di Herbalife Bapak Ibu. Yang kerja dialah yang dapat lebih banyak. Oke. Terus kemudian royalti. Nah, royalti ini didapatkan dari, kan tadi kalau misalkan selisih, kita punya distributor yang berselisih di bawah kita 50%, terus ada 20% ada selisihnya kan. Nah, kalau sama-sama 50% bagaimana? Sama-sama supervisor kalau sebutannya di Herbalife yang 50% ini. Nah, kita kan nggak dapat selisihnya, yang kita dapatkan adalah royalti Bapak Ibu. Yaitu 5% dari omset para supervisor kita sampai 3 level ke bawah. Ya, itu misalkan yang keempat, misalkan ada lagi supervisor di bawah third level kita, line keempat, berarti kita sudah tidak dapat royalti dari situ. Tapi sampai ke samping-sampingnya, itu first level misalkan kita ada 10, 20, itu kita dapat. Pokoknya ke sampingnya dapat, tapi kalau ke bawah hanya sampai level ketiga. Ya, Bapak Ibu, dapat 5%, 1-5%. Lebih sedikit lagi, tapi kalau Anda bermain dengan angka, dengan jumlah, itu jadi banyak sekali Bapak Ibu. Contoh royalti nih ya, kalau Anda memiliki 5-12 supervisor, itu yang Anda dapatkan 5 juta. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Anda akan menjadi world team. 12-40 supervisor, Anda masih 12.300.000. Anda akan menjadi G team nih dengan hanya menjual paket sarapan aja ya kepada 20 customer. Jadinya
uh, total ininya omsetnya 20 juta ya, 20 juta 500. Ini adalah contoh ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau 40 sampai 80, yang royalti yang Anda dapatkan 41 juta. Terus Anda akan menjadi millionaire team. Dan begitu juga kalau Anda menjadi presiden 82 juta. Ini hanya dengan ngomongin pakai sarapan sehat ke 20 customer Bapak Ibu. Kalau Anda jual paket ultimate, 2 kali lipatnya. Luar biasa. Nah, posisi terbaik di Herbalife adalah supervisor yang memiliki 50% diskon, karena supervisor ke atas berhak untuk mendapatkan royalti. Kalau yang lainnya belum. Jadi supervisor ke atas, kalau Anda lihat masih ingat tadi dengan tangga karirnya, supervisor ke atas lah yang berhak mendapatkan royalti. Terus ini, yang senior konsultan misalkan, Anda melakukan satu pesanan Herbalife 500 volume point, sekitar 6 juta, Anda akan mendapatkan diskon 30%. Ya, profitnya sekitar 2,5 sampai hampir 3 juta kalau nggak salah ya, tergantung pembelanjaan Anda. Dan diskonnya ini tidak akan turun, tidak akan kembali ke 25% Bapak Ibu. Kalau Anda yang sudah disebutkan sekarang kan Anda memiliki diskon 20% ya. Kalau Anda belanja sekitar 6 juta ini, Anda akan mendapatkan diskon 35% selamanya. Yang akan balik ke 25%. Lumayan pasti ya. Kalau itu udah hampir sama kayak gaji saya. Tapi mau lebih, ada lagi yang 42%. Yaitu lakukan satu pesanan senilai 1000 volume point langsung ke kantor ya. Nggak bisa belanja di distributor yang tepat mentor Anda. Harus langsung di kantor Herbalife. Investasinya sekitar 10 juta, profitnya 4,8 sampai 5 juta sekian. Itu saya kalau nggak salah. Nah, tapi untuk sukses builder ini dengan diskon 42%, diskonnya hanya berlaku sampai akhir bulan saja. Contoh, sekarang tanggal 24. Nanti tanggal 1 Oktober, Anda akan kembali ke 35%. Untuk mendapatkan 40% lagi, Anda harus belanja satu pesanan 1000 volume point lagi di bulan Oktober. Ya. Tapi kalau misalkan Anda pengen 40% ini nggak turun-turun lagi, gimana caranya? Bisa nggak turun lagi. Caranya adalah Anda menjadi qualified producer. Ya, menjadi qualified producer adalah tadi kalau yang 1000 volume point itu 40% sebulan. Nah, Anda bisa mengakumulasikan total 2500 volume point selama 3 bulan dan Anda akan menjadi qualified producer, yaitu memiliki diskon 40% selama setahun penuh. Nah, dari sini Anda sudah mulai mendapatkan wholesale, yaitu kalau misalkan distributor downline ada yang 20% atau 30%, Anda sudah mulai mendapatkan income wholesale yang tadi saya jelaskan. Lalu, langkah Anda selanjutnya, Bapak Ibu. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh tentang supervisor, nanti ada trainingnya khusus, bukan di sini. Kita tidak bahas di sini. Nah, kalau langkah Anda selanjutnya bisa mulai gunakan produknya dengan serius, itu paling penting. Seperti yang saya bilang tadi, distributor Herbalife pekerjaannya minum produknya, terus pakai sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Kalau Anda hanya menggunakan shake, Anda hanya akan bisa menjelaskan kepada customer Anda rasanya shake, apa yang didapatkan dari shake. Kalau misalkan Anda menggunakan paket ultimate atau paket sarapan, Anda akan bisa menjelaskan tentang apa yang Anda minum, ya. Dan hasilnya, kalau Anda menggunakan paket yang lengkap, itu hasilnya akan jauh lebih spektakuler. Lalu, Bapak Ibu, saya mau nanya nih, siapa di sini yang mulai dari 500 volume point? Siapa yang mulai dari 1000 volume point? Coba tuliskan yang 500 poin, tuliskan 500 volume point. Ya, kalau yang mulai dari 1000 volume point, tulis 1000 volume point. Wah, banyak ya. Wah, luar biasa. Wah, banyak 500, yang 1000. Wah, ya, luar biasa. Nah, terus sekarang modalnya dari mana? Saya tanya. No problem yang mulai dari 500.000 volume point. Itu adalah start yang paling bagus.
Modalnya dari mana? Pinjam, tabungan, ngutang. Sama, saya juga ngutang, hidup ngutang. Kartu kredit, sekolah NSK, luar biasa. Tabungan, jual tanah, modal pinjam kartu kredit ortu. Kalau nggak nipu, wah nggak boleh itu kalau nipu. Jangan, nggak boleh nipu di Herbalife, semua tentang fakta. Minjem ke orang tua, ya Bapak Ibu, luar biasa. Saya juga kalau waktu itu disuruh belanja 10 juta atau 6 juta, saya nggak punya duit, saya pasti ngutang. Sama seperti Bapak Ibu. Ada uang sendiri, luar biasa. Anda adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Oke, lalu kemudian sudah habis belum stoknya? Waktu Anda belanja, ya, disebutkan Bapak Ibu yang baru belanja 500 dan 1000 form point, sudah habis belum? Berapa lama habisin stoknya waktu itu? Berapa lama yang sudah habis? Berapa lama? Wow, 2.500 habis 1 bulan. Habis seminggu. Habis dalam 2 minggu. Luar biasa. 1 bulan. Lama, ada yang lama. Langsung habis 1 minggu, kurang 510 poin. Seminggu. Wow, luar biasa. Nah, stok 1000 saya habiskan dalam 4 jam. Wah, gak sopan nih Mas Awin memang. Tapi itu patut untuk diduplikasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan yang paling saya suka. Profitnya berapa? Ayo silakan ketik profit yang Anda hasilkan berapakah? Dari retail, profit yang Anda hasilkan. Oh, tanpa diskon. Karena kalau nggak diskon kita mendapatkan profitnya full. 1 bulan profit 4 juta. Sudah lewat gaji saya waktu itu. Luar biasa. Bapak Ibu, saya waktu itu 1 bulan pertama 4,8 juta. 1,6, 2 juta, 5 juta, 2 juta. Wow. Modal 1000 poin, 4,2 juta. Wow, 2 juta. Iya, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sarjana ya, rata-rata gaji 2,5 juta zaman sekarang. Orang-orang Herbalife ini meretail mendapatkan penghasilannya nggak sopan semua ini. 10 juta. Wow, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini penghasilan luar biasa ya. Semua fakta ya, nggak ada yang bohongan sama saya. Semua harus berdasarkan fakta, nggak boleh dilebih-lebihkan dan nggak boleh dikurang-kurangin. Ya, kalau nggak tahu, bilang saya tidak sempat ngitung. Tapi yang saya tahu, saya sudah beli mobil, saya sudah beli apaan, itu boleh. Ya, Bapak Ibu, oke. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, sebelumnya, sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa yang mau mulai dari 500 volume point atau 1000 volume point? Buat Anda yang belum memulai, siapa yang mau memulai dengan 500 atau 1000 volume point? Ya, sebutkan nama. Sebutkan nama Anda. Ya, bisnis 1000 volume point, 500. Oke. Ya, nawar 1000. Nah, bagaimana caranya? Tenang, nanti akan dibantu, akan diajarkan Bapak Ibu caranya. Uangnya lagi pusing, jangan pusing. Nih, tulisnya begini, nama sama kayak teman-teman yang tadi ya, kita seragamkan nama dan berapa volume point. Misalkan Pak Agus Wahyudi 1000. Nah, coba teman-teman tolong tuliskan seperti itu. Ya, 500 volume point. Ya, 1000 volume point, Ana 500. Ya, Bapak Ibu, jangan berpikir, wah saya cuma 500, saya nggak mau bilang yang lain pada 1000. Jangan, tetap no problem. Berapapun Anda mau mulai, lagi pusing lagi butuh uang. Justru kalau Anda nggak punya uang, Anda harus belanja 1000 volume point. Karena dari situ nanti Anda akan punya uang. Sama seperti saya dulu. Saya waktu itu mau mulai bisnis Herbalife, kagak punya uang.
Tapi justru setelah menjalani bisnis Herbalife, saya jadi punya uang. Nah, oke. Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu, silakan bertanya tentang yang berhubungan dengan basic training hari ini. Oke, Mas saya boleh di-clear dulu ininya, chatnya. Ya. Oke. Cara bikin lomba berat badan bagaimana? Cara bikin lomba berat badan atau lomba turun berat badan ya. Kalau lomba berat badan aja ntar orang yang mau naik juga boleh ikut. Kecuali mau bikin lomba naik berat badan, lain cerita. Oke. Cara bikin lomba turun berat badan. Kalau mau dengan Bapak Ibu saya pribadi khususnya belajar salah satunya dari myherbalife.com, itu ada videonya tentang bagaimana cara menjalankan weight loss challenge. Waktu itu saya belajar dari situ. Atau bisa belajar langsung ke tempat yang sedang mengadakan lomba turun berat badan. Waktu itu juga kita dari Gain Age sebelum melakukan lomba turun berat badan ini, kita juga mengikuti turut serta menjadi bagian dari lomba turun berat badan yang diadakan oleh distributor yang lain. Itu cara saya belajar. Jadi langsung mengalami, langsung praktek. Buat saya itu tempat belajar paling bagus. Ya. Terus apalagi? Gimana cara promosi di waktu kuliah super duper padat? Kalau gitu saya tanya, di waktu kuliah Anda yang super duper padat ini, Mbak Ibu Sri Wahyuni, apakah Anda sempat BB-man dengan pacar? Apakah Anda sempat update status? Kalau Anda masih sempat BB-man dengan pacar, dengan pasangan, atau masih sempat update status, waduh nih dosennya lama deh, ngantuk ya. Berarti Anda masih sempat berpromosi. Ya, Bapak Ibu, Ibu Sri Wahyuni, kalau Anda bilang kuliah super duper padat, sampai Anda bilang saya nggak sempat update status, saya nggak sempat BB-man atau SMS-an sama orang, oke, berarti pembahasannya perlu lebih panjang. Tapi kalau Anda masih sempat, tandanya Anda harus masih bisa berpromosi. Ya, oke. Untuk Mas Obaza Harefa, cara daftarin orang baru tadi gimana? Cara daftarin orang baru itu kalau online ada dua cara ya, offline dan online. Kalau online, kalau offline Anda bisa langsung bawa formnya yang telah diisi, disertakan KTP, fotokopi KTP distributor baru tersebut, langsung bawa ke kantor Herbalife di Naradea di Mega Kuningan. Kalau online, buka di www.myherbalife.com. Lihat aplikasi paling kiri. Lihat sebelah kiri bawah itu ada tulisan aplikasi online. Habis itu nanti bisa dilihat, di-download aja ya materi yang tadi untuk lihat caranya bagaimana. Terus cara checkpoint bagaimana? Mas Mamo Pramono ini belum punya akun myherbalife.com kah? Kalau belum, minta mentornya untuk bantu mengaktifkan. Jadi Mas Mamo bisa langsung ngecek sendiri. Ya. Terus shake-nya kok masih ada gumpalan? Wah, antara ngocoknya kurang tepat atau shakernya yang kurang pas. Makanya sebenarnya lebih enak pakai blender. Kalau shaker kadang-kadang ada orang yang cara nge-shake-nya itu kurang pas, jadinya masih bersisa-sisa. Kalau mau ini harus dijelaskan cara nge-shake yang benar itu harus dijelaskan secara live. Jadi mendingan minta ajarin mentornya, tunjukkan kepada di depan Anda bagaimana caranya untuk bikin shake yang nggak pakai menggumpal-gumpal. Cara closing bagaimana? Kalau shaker yang masih ada gumpalan, pastikan Anda menggunakan shaker yang langsung dari Herbalife. Ya, karena itu yang paling bagus. Kalau dengan menggunakan itu, pasti nggak pakai menggumpal-menggumpal. Lalu, Dwi Eka Putri, cara closing bagaimana? Tadi kan saya sudah bilang, Anda punya foto produk, paling penting. Kalau saya sekarang itu lebih simple kalau menjelaskan ke orang. Cara closing, kasih lihat bukti, yaitu hasil produk, kasih lihat bukti program Herbalife, lalu kasih lihat ini
sebelum Herbalife dan ini sesudahnya. Itu aja. Terus orang pasti akan nanya, gimana caranya minumnya paket Ultimate? Harganya sekian. Anda maunya rasa vanilla, strawberry, apa coklat, shake-nya. Gitu aja, selesai. Disitulah selesai closing. Ya, kalau misalkan dia belum mau, bilang mahal dan segala macam, nggak usah ditanggapin. Kalau dia mau, dia akan beli. Kalau dia butuh, Bapak Ibu, Anda jangan mencari orang yang kaya, ya, punya banyak duit untuk beli Herbalife. Rata-rata pelanggan saya itu adalah orang menengah ke bawah, Bapak Ibu. Karena orangnya butuh. Buat mereka lebih penting saya sehat daripada saya mengeluarkan uang banyak. Ya, itu Bapak Ibu. Cari orang yang butuh, jangan orang yang punya banyak duit. Kalau orang butuh, contohnya semua Bapak Ibu di sini adalah orang yang membutuhkan Herbalife, entah produknya, entah bisnisnya. Ya, Bapak Ibu ada di sini pasti mengeluarkan sejumlah uang untuk menjadi member atau belanja stok. Ya, jadi kalau seorang mahal, bilang mahal, biarkan saja dan bilang, iya sama lah sama kayak BB lo gitu misalkan. BB lo juga mahal, Herbalife juga mahal. Habis itu selesai, jangan dipanjang-panjangin. Kalau mampunya cuma retail terus bagaimana? Tandanya Mas Eko Supriyadi harus datang terus ke sistem. Ini ada sedikit cerita dari saya bahwa saya 8 bulan pertama tidak pernah bisa merekrut. Jujur aja. Ya. Karena saya merasa tidak nyaman waktu itu merekrut orang. Oh, Mas Awi 8 tahun retail terus. Saya 8 bulan, alhamdulillah cuma 8 bulan. Jadi pastinya bisa lebih cepat ya Mas Awi. Amin. Ya, no problem. Kalau misalkan belum bisa rekrut, tapi pelajari terus sistemnya, datang ke setiap meetingnya, online, offline. Di situ kita akan pelan-pelan belajar. Dan yang pasti kalau misalkan Anda ingin contoh merekrut orang, Anda punya hasil, minimal retail. Anda punya duit 500.000 profit retail hari ini, Anda ngomong ke orang, gue dapat profit retail hari 5.000 nih. Kita makan di mana? Contoh ya, promosi nih. Kita makan-makan yuk, gue traktir dah. Gue habis dapat profit nih. Lo nggak ngerjain apaan? Herbalife. Dengan begitu selesai. Anda nggak perlu, kamu mau nggak bisnis yang luar biasa dan bla 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 bla. Di Herbalife kita berbicara dengan fakta dan hasil yang kita dapatkan, Bapak Ibu. Ya, kurangi hasil orang lain, perbanyak hasil diri sendiri. Untuk testimoni kita ya. Dengan seperti itu aja. Gitu, oke? Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan mic ini kepada Mas Awi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.